Terima kasih kepada Sylvia Toha dan Dwi Utomo Satrio Windarko yang telah bergabung dengan Umbra Skal Memberships. Sukses selalu untuk kalian. Di Jalan Wakaf, Gang Pribadi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, di rumah sederhana ini tinggal satu keluarga yang terdiri dari Pasutri Sugeng dan Erianti beserta 4 anak mereka, yakni Rizky Sarbaini, Arsyad Kertonawi, Afifah, dan Atikah. Tidak ada yang luar biasa tentang keluarga ini. Tetangga bilang mereka biasa-biasa saja seperti keluarga pada umumnya. Kedua anak laki-laki yakni Rizky dan Arsyad berusia 21 dan 20 tahun. Kabarnya keduanya tidak akur. Ada perang dingin di antara mereka. Pada Sabtu 28 Agustus 2021, sekitar pukul 10 pagi, Arsyad si anak kedua yang dikenal kalem pergi ke pajak atau pasar Sukaramai. Di sana dia membeli 2 pisau berujung sangat runcing seharga 60.000. Setelah membeli pisau, Arsyad melanjutkan perjalanan ke Jalan Surabaya dan mampir di sebuah toko untuk membeli racun rumput liar. Setiba di rumah, dia simpan kedua pisau dan racun rumput di lemari dapur, lalu masuk ke kamar tidurnya. Di sana, dia berpikir-pikir, menimbang-nimbang. Bulat sudah tekadnya. Dia akan melaksanakan rencana terbesarnya. Arsyad pun tidur. Sekitar pukul 4 sore, pemuda itu bangun lalu pergi ke warung di dekat rumah untuk membeli susu dan kopi. Setiba kembali di rumah, Arsyad menaruh susu dan kopi di meja dapur. Dia menunggu beberapa saat, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 6.10 sore, Arsyad mulai sibuk. Dia memasak air dan membuat kopi susu sebanyak 6 gelas. Masing-masing untuk ayahnya Sugeng, ibunya Erianti, abangnya Rizky, kedua adik perempuannya Afifah dan Atikah, dan tentu saja untuk dirinya. Tidak lupa dia campurkan racun rumput ke minuman kopi susu tersebut. Nah, beres. Dia suguhkan kopi susu kepada seluruh keluarga. Arsyad ikut minum. Tentunya hanya berpura-pura saja, sekedar membasahi bibir. Sementara itu ibu dan kedua adik perempuannya membawa kopi susu milik mereka ke kamar, tapi tidak meminumnya karena baunya aneh. Sedangkan sang ayah Sugeng dan sang abang Rizky meminum hingga setengah gelas. Arsyad menunggu reaksi mereka. Aneh, Sugeng sang ayah tampak santai duduk di teras seolah tak terjadi apa-apa. Sebaliknya Rizky mulai menunjukkan gejala, perutnya sakit. Pemuda itu mendadak muntah-muntah. Sang ibu Erianti tampak khawatir melihat kondisi Rizky. Sedangkan Arsyad dengan tenang berkata, "Minum saja air." Erianti langsung berkata kepada Rizky, "Gak usah kau dengar dia, minum saja susu." Wanita yang punya gelar di bidang keperawatan itu mengambil susu dari kulkas dan meletakkannya di atas meja agar Rizky meminumnya. "Nanti kau bawa abangmu ke klinik Laisa, Mama mau sholat dulu," perintah sang ibu pada Arsyad. "Iya mak," jawab Arsyad. Arsyad terus menyaksikan sang abang Rizky muntah-muntah. Sedangkan sang ayah Sugeng tenang-tenang saja duduk seorang diri di teras depan. Saat itulah amarah Arsyad memuncak sebab melihat ayahnya Sugeng tidak mempan pada racun. Dia segera menuju dapur dan mengambil sebilah pisau yang disimpannya di sana. Pemuda itu melangkah ke teras, menghampiri sang ayah dan langsung menghujamkan pisau 1 kali ke leher pria itu dan 6 kali ke perutnya. Sugeng menjerit kesakitan, ambruk ke lantai dengan tubuh bersimbah darah. Seisi rumah terkejut. Rizky, sang ibu Erianti, Afifah dan Atikah bergegas ke teras dan menyaksikan Sugeng bersimbah darah dan Arsyad berdiri di dekatnya dengan sebilah pisau berlumur darah. Mereka menjerit ketakutan. Rizky langsung menyambar helm dan melemparkannya ke arah Arsyad. Arsyad tidak tinggal diam. Dia ambil helm itu dan kembali melemparkannya ke arah Rizky, musuh terbesarnya. Terjadi saling lempar helm di antara keduanya. Melihat situasi mengerikan itu, Erianti dan Atikah berlari masuk ke kamar, sedangkan Afifah berinisiatif keluar, minta bantuan warga.
Nah, pada saat yang sama, Arsyad yang semakin kalap mengejar abangnya Rizky dan menikam perutnya 7 kali hingga sang abang roboh di atas kasur yang berada di ruang depan. Namun, aksinya belum tuntas. Pemuda itu melangkah menuju kamar, mencari ibu dan adiknya. Saat itulah Arsyad mendengar suara warga yang sudah berdatangan. Dia segera menghunus pisau dan menghalau warga yang akan masuk ke rumah. "Keluar kalian!" Warga ketakutan dan berlari meninggalkan rumah itu. Ketika melihat adiknya Afifah yang kembali ke rumah, Arsyad menariknya dan melarangnya keluar. Afifah yang ketakutan berlari masuk kamar, berkumpul dengan ibunya dan Atikah. Sekarang perhatian Arsyad tertuju pada kamar tempat ketiga anggota keluarganya yang masih tersisa. Dia melangkah masuk dan melihat ibu serta kedua adik perempuannya menangis ketakutan. Ketika Arsyad mendengar sang ibu membaca ayat kursi, pemuda itu mendadak tertegun. Pisau di genggamannya terjatuh ke lantai. Dia bersujud dan menangis. "Maafkan aku, Mak." Sang ibu Erianti mengulurkan tangan, mengelus rambut sang anak. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Arsyad kembali beranjak keluar kamar. Dan saat itulah Erianti mengambil pisau di lantai dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Apa yang akan dilakukan Arsyad selanjutnya? Pemuda itu melihat Rizky sudah tidak bergerak, bersimbah darah di atas kasur di ruang depan. Kemarahannya kembali tersulut. Dia bergegas ke dapur mengambil pisau lainnya yang disimpannya di sana. Kembali ditikamnya perut Rizky berkali-kali hingga puas. Suasana rumah begitu mengerikan, bak ladang pembantaian. Erianti keluar dari kamar dan ketakutan melihat kondisi Rizky. Wanita itu berusaha menenangkan Arsyad dan berkata, "Mama sayang kau." Sementara itu warga sudah berkumpul di luar rumah, berteriak-teriak dan berusaha mendobrak masuk. Arsyad ketakutan, gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Melihat situasi di luar semakin memanas, Erianti maju, pasang badan bagi sang anak. Dia khawatir massa akan menghajar Arsyad. "Panggil polisi, jangan kalian pukul Arsyad," teriaknya pada warga dan memperingatkan agar mereka jangan mendekati anaknya. Tak lama kemudian, polisi datang meringkus Arsyad dan menyita senjata pembunuh. Pemuda itu tidak melawan. Dia diperiksa dan dianggap tidak mengalami gangguan jiwa. Tes urin negatif, Arsyad bersih dari narkoba. Kepada polisi Arsyad tidak banyak bicara. Dia mengakui perbuatannya dan menjelaskan motifnya membunuh ayah dan abang kandungnya karena sakit hati selama ini dianaktirikan. Ini tersangka di keluarga merasa dianaktirikan, baik oleh bapaknya, oleh ibunya, maupun oleh abang dan adiknya. Jadi setiap ada permasalahan, si tersangka ini selalu turut disalahkan. Gitu. Hari itu, Sabtu 28 Agustus 2021, jadi hari paling berdarah di Jalan Wakaf. Warga tumpah ruah berkerumun di sekitar rumah Arsyad. Semua bertanya-tanya apa motif Arsyad melakukan aksi brutal. Selama ini warga mengenalnya sebagai pemuda kalem, santun, dan tidak pernah bikin masalah. Media berbondong-bondong datang ke TKP untuk meliput kejadian. Mereka menyebut Arsyad dalam artikel mereka sebagai anak durhaka. Benarkah pemuda itu durhaka? Media yang penasaran dengan motif Arsyad membantai ayah dan abang kandungnya mencari tahu lebih rinci tentang latar belakang pemuda itu. Mereka menanyai warga sekitar, salah satunya Sajali, teman Arsyad. Sajali mengatakan saat kejadian dia ikut mendobrak pintu rumah Arsyad dan menyaksikan pemandangan mengerikan. Sang ayah Sugeng tergeletak bersimbah darah di teras depan. Sajali bergegas melaporkan hal itu kepada polisi lalu kembali ke lokasi kejadian. Nah, saat itulah dia lihat Arsyad bersujud di depan pintu dekat jasad ayahnya. Arsyad kayak merasa menyesal dan menangis. Dia bilang hanya 5 menit aja kepada saya. Itu aja diucap berulang-ulang. Tapi kita tidak tahu artinya 5 menit itu apa. 5 menit Bang Jali, minta maaf. Minta maaf aku. 5 menit Bang Jali, seperti itu. Jadi waktu kulihat dia sujud itu, kupeganglah dia dan pisau yang dipegangnya. Baru ada polisi yang masuk ke dalam. Ternyata baru tahu ada korban lain lagi. Dan ternyata itu Rizky. Menurut Sajali, sebelum kejadian Arsyad sempat menjumpainya untuk membicarakan pekerjaan sebagai tukang parkir.
Sebenarnya sang abang Rizky juga ingin ikut jadi tukang parkir. Tapi Sajali memilih Arsyad sebab pemuda itu berperilaku baik, tidak pernah macam-macam dan bukan pemakai narkoba. Sifat Arsyad jauh lebih baik dari Rizky. Arsyad sering ke masjid dan rajin sholat. Pokoknya orangnya baik sekali. Demikian menurut Sajali. Warga lainnya memberikan informasi yang cukup mengejutkan. Sekitar 3 atau 2 bulan sebelum kejadian, Arsyad sempat melapor kepada ayahnya bahwa si abang Rizky merupakan pemakai narkoba. Namun bukannya menerima laporan si anak dengan baik, sang ayah Sugeng malah menyalahkan Arsyad yang dianggap telah membongkar aib sang abang. Hal ini bikin Arsyad sakit hati pada sang ayah, dan kebenciannya pada sang abang Rizky juga semakin menjadi-jadi. Iam, teman Arsyad, mengatakan pemuda itu pernah curhat padanya. Dia sempat ribut sama abangnya gara-gara HP mamanya digadaikan abangnya itu. Iam bilang saat itu Arsyad ingin menghajar Rizky, bahkan sempat minta bantuan teman-temannya untuk memberi pelajaran pada Rizky. Tapi teman-temannya langsung menenangkan Arsyad yang emosi. Arsyad kemudian mengancam Rizky dalam waktu 1 kali 24 jam HP mama harus kembali. Dan saat itu, Rizky pun akhirnya membawa pulang HP milik sang ibu. Arsyad Kertonawi yang lahir di Perbaungan Juni 2001 dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Medan pada awal 2022. Diungkapkan tentang dendam dan sakit hati Arsyad pada ayahnya Sugeng yang selalu membela abangnya dan menyalahkan dirinya. Ketika kebenciannya memuncak, dia bertekad melenyapkan mereka dan lewat internet mencari tahu cara meracun orang hingga mati. Di persidangan, JPU menghadirkan saksi-saksi antara lain Erianti, ibu Arsyad, dan kedua adik perempuannya yakni Afifah dan Atikah. Sang ibu Erianti bersaksi alasan Arsyad menghabisi nyawa sang ayah, salah satunya karena adanya dendam masa kecil. Dia ada cerita sama kawannya kalau dia ada dendam masa kecil sama bapaknya, tapi saya nggak tahu karena apa. Saat mendengar pengakuan Erianti, hakim mencecar. Mengapa tidak bertanya langsung ke Arsyad apa dendam masa kecilnya itu? Erianti menjawab, saya nggak berani yang mulia. Sesudah kejadian itu saya nggak berani bertanya-tanya lagi. Cuma memang dia pernah dipukul pakai tali pinggang. Erianti bersaksi dirinya lah selama ini yang jadi tulang punggung keluarga, menafkahi anak-anaknya. Dan hal ini kemungkinan menyulut kebencian Arsyad pada sang ayah yang dianggapnya tidak bertanggung jawab pada kehidupan anak istri. Bapaknya nggak mau ngasih uang belanja, saya tulang punggung. Belakangan sebelum kejadian, Arsyad memang agak kasar sama bapaknya. Kata Erianti yang menegaskan Arsyad adalah anak baik dan tidak pernah bikin ulah di luar rumah. Di persidangan terungkap fakta Arsyad sebenarnya tidak hanya ingin menghabisi ayah dan abangnya, tapi semua anggota keluarga termasuk ibu dan kedua adik perempuannya dengan mencampurkan racun rumput di kopi susu. Sang adik Afifah mengaku sempat disuruh meminum kopi susu yang disediakan Arsyad. Katanya dia mau bunuh satu keluarga, lalu dia ingin bunuh diri. Pengakuan para saksi itu kemudian memancing pertanyaan hakim. Apakah ada yang disembunyikan keluarga sehingga Arsyad nekat ingin menghabisi nyawa satu keluarga? Kalian juga disuruh minum racun kan? Artinya Arsyad marah terhadap semua anggota keluarga. Berarti ada sesuatu, demikian kata hakim. Namun ketika mendengar kesaksian ibu dan kedua adiknya, Arsyad enggan memberikan komentar. Cukup yang mulia, katanya. Pada akhirnya persidangan menyatakan Arsyad terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pemuda itu divonis 20 tahun penjara. Terkait latar belakang Arsyad, Pak Kepling alias Kepala Lingkungan menyampaikan informasi kepada media sebagai berikut. Nah kalau untuk Arsyad ini bagaimana sebenarnya sehari-hari? Arsyad ini ya sama, kerjaan dia juga nggak ada. Saat ini kerjaan tetapnya belum ada, tapi tahu saya Arsyad ini orang baik, tak ada berkaitan sama hal ini kan nggak ada. Pasti Arsyad ini orang baik, tahu saya. Dia itu termasuk remaja yang ikut yang namanya remaja Karang Taruna ikut gitu, nah, kan gitu. Kegiatan-kegiatan di kantor lurah juga ikut. Contohnya kemarin itu kita ada pola asuh anak dan remaja, dia salah satunya bagian daripada remajanya gitu.
Ya itu aktif lah. Nah, ya saya ikut ke masjid juga. Dan anak baik gitu ya. Nggak menyangka gitu ya Pak? Nggak menyangka kalau sampai sejauh itu. Tak sangka lah, tak ke situ apa yang kita tahu kita itu. Kalau untuk si Rizky sendiri Pak? Rizky ini memang agak berbeda dikit. Tahu kita yang belakang ini dia sebagai remaja ya sedikit agak terpengaruh dengan remaja-remaja yang ya tahulah kenapa remaja ini yang mengarah narkoba ya kan sedikit gitu. Apa motif sebenarnya Arsyad melakukan pembantaian hanya dirinya lah yang tahu. Namun dari pengakuan sang ibu, teman-teman dan warga sekitar yang diwawancarai media, mungkin masing-masing kita bisa menarik kesimpulan tentang Arsyad yang disebut-sebut media sebagai si anak durhaka. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.